Saya memang secara terbuka menyatakan menawarkan diri untuk dipilih sebagai ketua umum dalam muktamar nanti, karena saya melihat ada sejumlah hal penting yang harus dilakukan oleh NU segera. Nah, maka saya ingin mengusulkan supaya pelaksanaan program di lingkungan NU ini orientasinya dibalik, istilah saya kasarnya dijungkir. Buat saya ini mutlak, saya pribadi saya tidak akan mencalonkan diri atau tidak akan bersedia dicalonkan juga. Pokoknya tidak mau maju itu. Oh, saya sudah pernah dan nggak enak gitu. Nggak enak ya? Serius ya, saya sudah sampaikan di sejumlah media, saya sudah pernah jadi presiden RI itu. Saya mau senyum malah kayak meringis. Saya mau kelihatan serius malah kayak cemberut. Nggak karu-karuan rasanya. Habis itu dia turun, kameranya turun, menyorot name tag di depan saya. Presiden RI. President of the Republic of Indonesia. Jadi sudah pernah saya. Dan nggak enak, serius nggak enak. Nggak enak ya, baik. Selamat pagi Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita akan bincang-bincang, saya Domo Haram Barita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, pemimpin redaksi Warta Kota. Kita akan berbincang dengan tokoh penting ini, yang mungkin ke depan akan mewarnai banyak pemberitaan di Indonesia. Beliau adalah Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya, yang sebenarnya di masa lalu justru sudah sering sekali mewarnai pemberitaan kita. Di zamannya Pak Gus Dur atau Presiden Gus Dur Abdurrahman Wahid tahun 99-2001, beliau hampir setiap menit, barangkali setiap jam muncul di media sebagai juru bicara presiden. Kemudian beliau juga sebagai Khatib Am PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, juga anggota dari Dewan Pertimbangan Presiden Jokowi. Pertemuan kita siang ini adalah terkait dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU, yang sebentar lagi akan menggelar perhelatan di Lampung pada tanggal 17 nanti. Langsung saja kita sapa Gus Yahya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Gus? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, segar. Salam sehat, salam segar. Tribuners, kami sekarang sedang ada di Tebet, di rumah kediaman beliau yang kami duduk lesehan atau bersila ala Nahdien. Ala Nahdien. Gus, PBNU atau NU ya, NU sebentar lagi akan menyelenggarakan Muktamar ke-34. Ya. Gus sebagai salah satu petinggi NU bisa cerita dong, apa sih Muktamar ini? Apa sih bedanya dengan Kongres atau Munas kalau di organisasi lain? Monggo. Soal bahasa saja. Jadi Muktamar itu ya memang seperti Kongres mungkin dalam organisasi-organisasi lain, yaitu permusyawaratan tertinggi organisasi yang diselenggarakan secara reguler untuk menetapkan haluan program, menetapkan kepemimpinan dan sebagainya. Sama seperti yang lain-lain. Soal bahasa sekali berapa tahun? Biasanya normalnya itu 5 tahun. Tapi untuk periode terakhir ini karena ada pandemi kemarin, kita terpaksa mundur setahun dari jadwal yang seharusnya 2020 karena periodisasi kepengurusan di NU itu 5 tahun, sehingga di dalam Muktamar Jombang tahun 2015 yang lalu sebetulnya telah ditetapkan bahwa ya
harus ada muktamar lagi tahun 2020. Baik. Tetapi karena ada pandemi maka ya kita mundur. Baik, baik. Nanti pesertanya dari mana saja dan berapa jumlahnya? Peserta itu dari pengurus-pengurus wilayah, jadi pengurus di tingkat provinsi, ada 34 provinsi ya. Provinsi, kemudian pengurus-pengurus di tingkat kabupaten kota. Ya. Nah, dalam hal ini di lingkungan NU itu ada kabupaten-kabupaten yang pengurusnya kita bagi. Jadi di satu kabupaten ada 2 pengurus cabang. Oh. Normalnya satu kabupaten itu 1 pengurus cabang, tapi di beberapa daerah ada 2 pengurus cabang. Seperti di Kabupaten Rembang itu ada 2 pengurus cabang, di Kabupaten Lamongan ada 2, Kabupaten Jember ada 2, dan beberapa yang lain. Apa yang membedakan dia dengan kabupaten kota lain? Karena kalau Rembang itu karena soal historis. Jadi dulu itu sebelum kemerdekaan yang menjadi pusat pemerintahan itu Lasem di Rembang. Sehingga jadi ini zaman masih Hindia Belanda nih. Iya. Lasem, sehingga cabang NU didirikan di Lasem gitu. Nah, tapi kemudian sesudah kemerdekaan ini dialihkan ke Rembang sehingga dibentuk cabang Rembang. Baik. Tapi untuk alasan historis cabang Lasem dipertahankan. Baik. Nah, sementara yang lain-lain karena ukuran luas wilayah dan kepadatan penduduk yang memang tinggi sehingga diperlukan penyesuaian pengelolaan supaya ya lebih banyak lagi konstituen NU yang terurus lah. Berarti nanti akan ada pengurus dari 34 provinsi, jumlah kabupaten Indonesia kan ada 514, berarti akan lebih dari itu ya kira-kira ya. Ada lagi peserta lain? Kemudian ada dari istilah kita badan-badan otonom. Badan-badan otonom itu adalah organisasi, kalau pada zaman Orde Lama dulu itu Underbow. Oh. Underbow dulu zaman Orde Lama. Nah, ini badan otonom itu bagian dari NU, tetap di dalam koordinasi dengan PBNU, tapi mereka otonom mengelola urusan-urusan organisasinya masing-masing. Ini kita punya Muslimat NU, GP Ansor, Fatayat NU, IPNU, IPPNU, ada Pergunu, Pertanu, dan lain sebagainya. Baik. Kembali ke Kongres Muktamar ini, Gus. NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, bagaimana sih melihat ormas dalam konteks kekinian di era milenials yang anak muda sudah banyak main di media sosial, mudah berkomunikasi, katakanlah ulama pun sekarang berkhotbah atau ustadz pun berkhotbah tidak lagi ke syuro-syuro, tidak lagi ke masjid, sudah cukup melalui media sosial. Apakah ormas seperti NU masih perlu? Pertama, bahwa ormas-ormas ini, banyak ormas-ormas di Indonesia ini seperti NU, Muhammadiyah, dan jumlah yang lain yang justru lahir sebelum lahirnya Republik ini sendiri. Dan ikut menjadi pendiri Republik ini. Ini berarti bahwa kita ini beruntung sekali punya anchor kepada akar sejarah di masa lalu. Berupa organisasi-organisasi ini yang tumbuh bukan hanya sekedar sebagai organisasi biasa, tapi sebagai pemelihara tradisi, pemelihara wawasan-wawasan kultural yang dimiliki oleh bangsa ini. Nah, kita ini sebagai bangsa, sebagai masyarakat, ini jelas kita terus akan maju ke depan. Tetapi di dalam menentukan arah untuk melangkah ke depan ini, jelas kita tidak boleh membuang sama sekali apa yang menjadi akar sejarah kita di masa lalu. Ini semua harus diproses dalam satu kontinuitas
Sehingga walaupun kita nanti berkembang menjadi masyarakat baru yang lebih maju secara progresif, tapi tetap jati diri kita berakar pada asal-usul dari keberadaan kita selama ini sepanjang sejarah. Nah, organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan sebagainya ini berfungsi dan menurut saya bertanggung jawab untuk menyediakan track perkembangan ini supaya antara masa lalu dengan masa depan ini ada kesinambungan yang utuh gitu ya. Artinya ini bukan hanya soal bagaimana mengelola eksekusi kegiatan-kegiatan, tetapi konten dari kegiatan itu sendiri. Nah, kalau sekarang dikatakan bahwa ada banyak media-media baru, ada media digital yang semakin mendominasi, itu adalah media, adalah teknik baru di dalam mengeksekusi kegiatan. Tapi kontennya ini yang tetap dibutuhkan dari panduan atau katakanlah inspirasi paling tidak dari organisasi-organisasi masyarakat yang tua ini, karena mereka ini yang menyambungkan masyarakat kita ini dari masa lalu ke masa depan. Ya, baik. Nah, nanti di dalam konteks tadi ada membuat track atau rel dari masa lalu, masa kini dan masa depan. Apa nanti yang akan dibahas oleh NU di dalam muktamar tadi? Nanti, Gus. Ada banyak hal ya, karena sekarang kita mendapati banyak kreasi-kreasi baru di dalam dinamika masyarakat ini. Ya, dalam ekonomi misalnya ada moda-moda keuangan baru seperti uang kripto dan sebagainya itu tentu membutuhkan respons karena Nahdlatul Ulama ini bukan hanya organisasi masyarakat biasa tapi organisasi keagamaan. Betul. Yang memang bertugas dan bertanggung jawab memberikan bimbingan keagamaan. Sehingga perlu memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang bagaimana perspektif keagamaan dari Nahdlatul Ulama, apalagi Nahdlatul Ulama ini organisasinya ulama ini, organisasi dari orang-orang yang memang bertanggung jawab dalam terhadap wacana keagamaan. Bagaimana perspektif dari keagamaan dari Nahdlatul Ulama mengenai hal-hal baru itu, seperti keuangan kripto itu nanti akan juga menjadi salah satu topik bahasan. Nah, di samping itu ada hal yang lebih mendasar yang terkait dengan persoalan-persoalan fundamental di hadapan dinamika realitas baru. Seperti sekarang misalnya begini, soal tanah. Mafia tanah? Atau? Bukan soal tanah, tapi soal bagaimana kedudukan rakyat terkait dengan tanah. Nah, sebetulnya tanah ini, tanah air, kalau di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tanah, ya, bumi, air, udara itu dikuasai oleh negara. Ya, digunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Tapi kemudian bagaimana penjabarannya? Sejauh mana misalnya negara diperbolehkan mengambil alih tanah yang semula dikuasai oleh individu-individu atau rakyat, ya. Ya, bagaimana dengan keadaan postur struktural dari penguasaan tanah ini? Jadi, tanah air yang seluas ini sebetulnya berapa persen yang dikuasai oleh negara, berapa persen, ya, bagaimana keseimbangan penguasaannya di dalam masyarakat, gitu. Jangan-jangan ada ketimpangan penguasaan tanah di dalam masyarakat ini. Bagaimana dengan tanah-tanah yang idle, yang tidak digunakan, ya, belum dimanfaatkan. Itu siapa yang berhak atas itu? Kalau mau dimanfaatkan, diarahkan pemanfaatannya kemana, dan seterusnya. Ini hal yang sangat fundamental yang masih perlu kita bicarakan.
Jadi hal seperti itu nanti akan masuk agenda pembahasan di dalam muktamar. ya. Outputnya rekomendasi atau apa namanya? Ya, outputnya nanti kita ini punya lembaga namanya Bahsul Masail. Itu terjemahan literernya itu pembahasan masalah-masalah. Oke. Bahsul Masail adalah lembaga tempat bertemunya para ulama NU, para intelektual NU, para kiai ya, untuk berdiskusi tentang masalah-masalah aktual yang ada di dalam masyarakat. Ya, ada masalah-masalah yang sifatnya terkait dengan peribadatan atau status hukum dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kita masukkan dalam kategori masail waqi'iyah. Lalu ada hal yang bersifat wacana ya, terkait dengan berbagai hal, apakah itu wacana keagamaan, wacana sosial politik dan lain-lain. Ini kita kategorikan sebagai masail maudhu'iyah, masail tematik. Ya, ada tema-tema yang ada di situ. Nah, kemudian ada hal-hal yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Ya, kita perlu menyatakan pendapat kita terhadap berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara atau pemerintah. Itu kita kategorikan sebagai masalah-masalah konuniyah istilahnya. Konun itu aturan, masalah yang terkait dengan peraturan-peraturan pemerintah atau negara itu. Baik Gus. Gus Yahya, saya mau flashback ke belakang. NU kan didirikan 31 Januari 1926. Saat itu NU sebagai Jamiah Diniyah atau organisasi keagamaan dan Jamiah Ijtimaiyah, organisasi kemasyarakatan. Artinya bahwa NU organisasi keagamaan, tetapi bukan melulu mengurusi agama, tetapi juga keumatan dan kesejahteraan. Maka itu Ormas NU memperjuangkan masyarakat segala macam. Nah, tahun 52 berubah menjadi partai politik. Sebagian orang mendukung, sebagian enggak. Lalu dalam perkembangannya, dinamika itu ada yang menginginkan kembali ke Kitoh. Maka sampai di situ Bondo tahun 83 ke Kitoh. Bagaimana menurut Gus Yahya Kitohnya NU dalam konteks kekinian? Masih relevankah atau perlu ditinjau ulang atau seperti apa? Ya masih begini. Jadi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan, sebagai Jam'iyah Diniyah, itu artinya tidak hanya mengatur kegiatan-kegiatan keagamaan saja, tapi menjadi rujukan keagamaan bagi warganya. Jadi kalau warga menghadapi hal-hal yang membutuhkan tinjauan keagamaan itu, NU menyediakan rujukannya. Begini loh menurut NU. Nah, tapi juga masyarakatan seperti yang Anda sampaikan tadi, kita juga mengurus hal-hal yang terkait kesejahteraan masyarakat. Nah, NU kemudian menjadi partai politik ini karena sebetulnya karena tantangan spesifik yang sangat kontekstual pada waktu itu yang membutuhkan NU terlibat dalam politik praktis. Tapi kemudian para ulama NU, para kiai NU memandang ini sebagai sesuatu yang temporer, yang tidak dimaksudkan untuk dijalankan selama-lamanya. Karena sekali lagi NU pada mulanya didirikan bukan sebagai partai politik gitu. Nah, maka kemudian ada pandangan untuk kembali ke Khitoh, yang sebetulnya kembali ke Khitoh itu sudah dinyatakan pada tahun 79 sebetulnya. Pada 8 tahun 1984 itu dirumuskan apa sih yang dimaksud Khitoh NU itu. Nah, ini sangat relevan sekarang, ini masih akan terus relevan saya kira dalam beberapa waktu ke depan. Kenapa? Karena walaupun sudah menyatakan bukan lagi partai politik, tetapi keseluruhan konstruksi organisasi di
di dalam NU ini rupanya masih belum cukup berubah dari konstruksi partai politik. Iya. Konstruksi yang di sini yang saya maksudkan di sini adalah soal mekanisme-mekanisme, soal rekrutmen kepemimpinan, soal mentalitas, soal orientasi organisasi dan sebagainya. Contoh gampangnya begini, sekarang ini dalam setiap adanya pemerintahan baru, orang selalu bicara tentang Menteri Agama dari NU. Padahal Menteri Agama ini kan jabatan politik, itu slotnya partai politik. Tetapi semua orang NU masih berpikir bahwa kita harus dapat Menteri Agama, harus dapat Menteri Agama. Gitu. Nah, ini sebetulnya menciptakan kekikuan gitu ya. Kita jadi kiko ini kita ini masih punya keinginan politik dan masih merasa berhak atas slot-slot politik, tapi kita sebetulnya di dalam ketatanegaraan tidak punya tempat di dalam ruang agregasi politik itu sendiri. Jadi NU secara ketatanegaraan memang tidak berhak menuntut posisi kementerian karena bukan partai politik. Kalau partai politik bisa, misalnya begitu. Nah, ini yang masih perlu proses untuk ditransformasikan sepenuhnya supaya bisa kembali ke khitoh sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan. Karena Gus mention tentang Menteri Agama, saya jadi teringat ketika misalnya periode sekarang wakil presidennya dari NU, tetapi sempat Menteri Agama jatuh ke Purnawirawan TNI yang sempat heboh kan ya? Ya, walaupun sebetulnya ya, kalau dalam konteks apakah harus NU atau tidak NU, ya menurut saya sih ya itu hak prerogatif presiden gitu ya. Kalaupun mau dinilai ya dinilai aja kinerjanya, tidak usah dikaitkan NU bukan NU. Apapun juga toh Kementerian Agama itu kementerian yang menjadi domain negara dan harus dan bertanggung jawab untuk mengelola urusan-urusan terkait kementerian itu secara inklusif, universal. Itu kan nggak cuma ngurus orang NU saja, itu semua orang harus diurus. Betul. Gus, tadi juga sudah tersirat, walaupun NU bukan lagi partai politik, perkembangannya pemilu 99, waktu masih pemilihan presiden di MPR, Gus Dur masih ketua PBNU saat itu, dan terpilih jadi presiden. Kemudian 2004, ketua PBNU Kiai Hasyim Muzadi, capres untuk Ibu Megawati. Lalu kemudian 2019, Rais PBNU jadi cawapres Pak Jokowi. Artinya NU seperti tadi masih belum lepas dari urusan politik ya? Itu dia. Jadi ini karena konstruksi organisasi ini, itu bagian dari konstruksi organisasi. Karena memang ya harus kita akui kenyataannya memang secara mental sebagian besar aktivis NU memang masih punya orientasi ke sana gitu, orientasi politik gitu ya. Walaupun misalnya kalau dalam soal Gus Dur ini sebetulnya ya ini sangat unik situasinya ya. Itu situasi yang unik sekali, bukan situasi yang normal. Tapi kemudian dalam situasi normal ternyata masih juga ada orientasi untuk ikut berkompetisi di dalam politik. Nah, maka menurut saya ini yang perlu katakanlah diadres, perlu dikelola lebih lanjut supaya bisa ada transformasi yang terarah menuju kembalinya NU sebagai organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan ini. Saya sama sekali tidak mau menjadi calon presiden atau wapres 2024 ya. Dan saya
Saya baru mau akan tanya itu nanti. Oke, lanjut Gus. Ada calon presiden wapres dari PBNU nantinya gitu. Ya. Itu bagian dari upaya ini supaya tertransformasi betul, supaya warga ini juga siap mental itu. Kita tidak harus ke situ lagi. Baik. Karena sudah disebut ke situ, saya mengarah ke sana. Iya. Gus, berdasarkan pemberitaan dan informasi, dua calon yang menguat, karena tadi kan sudah dibahas, salah satu agenda muktamar adalah, walaupun bukan itu yang pokok, adalah memilih pemimpin ya, antara lain adalah tanfiz ya. Gus Yahya salah satu dari beberapa kandidat yang sudah disebut mencuat ya. Apa visi misi Gus Yahya untuk PBNU ke depan? Saya memang secara terbuka menawarkan diri untuk dipilih sebagai ketua umum dalam muktamar nanti, karena saya melihat ada sejumlah hal penting yang harus dilakukan oleh NU segera, yaitu yang tema besarnya persis adalah transformasi konstruksi organisasi itu. Transformasikan konstruksi organisasi ini supaya NU ini bisa lebih optimal di dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya. NU ini besar sekali ya. Menurut sebuah survei, orang yang mengaku terus terang secara terbuka sebagai orang NU itu ada sekitar lebih dari 50% seluruh populasi penduduk Muslim di Indonesia. Itu besar sekali. Sehingga NU menyediakan citra kebesaran yang memang terasa betul. Jadi pengurus PBNU itu wibawa sekali. Karena kita punya citra konstituen yang begitu luas. Nah, cuma persoalannya kemudian wibawa itu hanya aktual di tingkat PBNU saja dan di daerah-daerah yang memang komunitas NU-nya tebal. Tapi daerah-daerah yang komunitas NU-nya tipis ini tidak teraktualisasi kebesaran NU ini, ya, tidak teraktualisasi sehingga masih banyak, bahkan sebagian besar kan, karena daerah yang komunitas NU-nya tebal itu sebetulnya tidak terlalu banyak juga. Jawa Timur, Jawa Tengah lah ya, Jawa keseluruhan mungkin, ditambah kalau di Sumatera itu Lampung, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan gitu ya. Tapi di daerah-daerah yang lain sebagian besar itu memang komunitas NU-nya tipis, sehingga kepengurusan yang ada di sana itu terbatasi kemampuannya untuk mengaktualisasi potensi NU itu sendiri. Nah, maka saya ingin mengusulkan supaya pelaksanaan program di lingkungan NU ini orientasinya dibalik. Istilah saya kasarnya dijungkir. Jadi pelaksanaan kegiatan janganlah di pusat, tapi dilaksanakan di daerah. Jadi tugas dari PBNU nanti adalah mencarikan atau membangun program-program untuk dieksekusi di daerah, di cabang-cabang. Bahasa sebagian orang adalah ekonomi kerakyatan, kira-kira begitu? Ya, ibaratnya ekonomi? Ya kalau urusannya ekonomi, ibaratnya gitu, seperti itu. Jadi ini nanti jelas bahwa akan ada kebutuhan untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain, apakah pemerintah atau swasta, untuk membangun program-program ini. Yang sekali lagi dilaksanakannya di cabang-cabang. Nah, kalau kerjasama ini terjalin, nantinya jelas PBNU harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan program itu kepada partner kerjasama. Tapi karena program itu dilaksanakan di cabang-cabang, maka PBNU punya kebutuhan untuk terus-menerus memantau, mengawasi, mengevaluasi, mengadvokasi, dan seterusnya pelaksanaan program di cabang itu dari waktu ke waktu. Nah, ini akan memicu konsolidasi antara
konsolidasi struktural ya, antara PBNU dengan jaringan PWNU dan PCNU di seluruh Indonesia. Nah, kalau sudah begitu, kita bisa melihat bagaimana suatu agenda nasional betul-betul digerakkan di bawah secara serentak. Karena NU ini punya sekitar 540 cabang di seluruh Indonesia, dan kalau kita berpikir bisnis, ini berarti 540 outlet. Nah, yang di situ ada orang, dan orang yang sebetulnya mampu bekerja, cuma karena keterbatasan resources di sebagian besar daerah, mereka kurang mampu mengembangkan kegiatan-kegiatan. Nah, ini yang kita suplai program sehingga mereka jalan, masyarakat setempat juga akan lebih melihat peran NU di sana dan seterusnya. Gus, menyangkut kepemimpinan, menyangkut kekuasaan, kita tahu bahwa Gus Yahya bersaudara kandung dengan Menteri Agama saat ini, Gus Yakut Khalil Mas, ya. Apakah Gus Yahya tidak merasa sungkan? Masa nanti saya disebut KKN seperti zamannya Soeharto gitu? Bagaimana Anda mau menjelaskan ini kepada masyarakat? Anda pun terpilih bahwa bukan karena ada menteri. Ya karena Yakut jadi menteri itu kan juga bukan urusan saya ini. Iya. Ini hak prerogatif presiden. Ini yang pertama, dan saya membangun wacana tentang apa yang saya sampaikan tadi sudah lama, sudah cukup lama, dan sekarang saya menawarkan diri untuk melaksanakan visi itu. Gitu. Jadi gagasan itu sudah lama ya? Sudah lama. Saya tahun 2020 itu saya meluncurkan buku yang saya beri judul agak provokatif, judulnya itu Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama. Disingkat PBNU. Itu sudah awal 2020, dan ini proses berpikir yang lama sekali terus saya kembangkan ya. Nah, sekarang menjelang muktamar inilah saya kemudian menawarkan diri. Saya terbuka menawarkan diri saya untuk menjalankan visi tadi. Tapi Gus Yahya tidak akan menggunakan privilege, menggunakan fasilitas dan jaringan Menteri Agama ya? Begini ya. Atau justru jaringan Gus Yahya yang lebih luas dari Menteri Agama? Begini, ada banyak pengurus NU yang memang ASN Kemenang. Itu ada cukup banyak. Ya. Nah, tetapi ya saya memang tidak mau. Buat saya ini bukan soal dipilih menjadi ketua umum ya. Tapi saya ingin mengajak membangun konsensus bersama dengan cabang-cabang dan wilayah-wilayah ini. Itu sebabnya memang saya forsir untuk ketemu dengan mereka secara langsung. Ketemu langsung. Saya sejak September berkeliling, dan sekarang ini sudah lebih 400 cabang dan wilayah yang sudah saya temui langsung. Kalau saya mau menggunakan memanfaatkan Kementerian Agama gitu, minta tolong adik saya gitu, mungkin saya nggak perlu berkeliling gitu. Dia bisa suruh jaringan pegawai-pegawai Kemenak, apalagi yang memang menjadi pengurus pegawai Kemenak menjadi pengurus. Nah, tapi saya tidak, saya tetap datang, saya bertemu langsung, saya sampaikan pikiran-pikiran saya, dan saya dengarkan mereka bicara. Biasanya saya itu kalau pertemuan dengan cabang-cabang dan wilayah itu bisa sampai jam 1, jam 2 malam, karena saya harus dengarkan satu persatu semua orang bicara, kemudian kita diskusi. Biasanya ketemu itu bisa dengan, sekali ketemu itu rata-rata ya sekitar 20 sampai 30 cabang. Itu sehingga ya memang cukup melelahkan, tapi saya yakin ini harus dilakukan karena saya ingin ada konsensus. Saya katakan kepada mereka, kalau Bapak-Bapak setuju dengan saya dan kemudian Bapak-Bapak pilih saya dan berhasil saya jadi ketua umum, itu artinya insya Allah Bapak-Bapak nanti akan tambah kerjaannya dan insya Allah mungkin tambah pusing juga. Ini semua ada konsekuensi bagi kita semua. Dan alhamdulillah banyak dari cabang-cabang. Saya kira sekarang sudah sebagian besar mau terima ini.
Gus tadi disebut dari roadshow lah ya, berjumpa lah ya, itu sudah 400-an padahal pemilih nanti 540-an. Berarti sudah lebih dari 80% dong. Yakin jadi ketua umum? Ya yakin insya Allah ya, yakin. Tapi pertama ya, soal begini ini kan soal kehendak Allah. Itu yang pertama. Nah, tapi lebih dari semua itu, buat saya ini yang sekarang ini saya sudah membuat prestasi. Terpilih atau tidak terpilih, saya sudah membuat prestasi karena saya berani katakan bahwa saya berhasil mentransformasikan cara pandang cabang-cabang dan wilayah ini tentang jabatan ketua umum. Kalau selama ini mereka memilih ketua umum itu dengan cara berpikir bahwa mereka memilih seorang pemimpin besar yang nantinya terserah sesudah dipilih mau melakukan apa saja terserah gitu. Pokoknya sudah jadi pemimpin itu. Ibarat kata orang membeli kucing dalam karung. Bukan kucing dalam karung ya, bukan kucing dalam karung, tapi seperti mendaulat raja gitulah, kira-kira gitu. Seperti mendaulat seorang raja. Nah sekarang enggak, sekarang mereka bukan hanya dalam formalitas, tapi juga secara aktual mereka sudah berpikir tentang jabatan ketua umum dan kepengurusan PBNU pada umumnya ini terkait dengan pekerjaan. Karena itu saya sampaikan dengan mereka dalam dialog-dialog itu bahwa saya menawarkan diri ini terkait dengan pekerjaan. Jadi kalau mereka pilih saya untuk mengerjakan hal yang lain, saya tidak mau. Baik. Saya menawarkan diri untuk pekerjaan ini, gitu, yaitu pekerjaan yang tadi saya sampaikan itu mentransformasikan konstruksi organisasi. Baik, Gus, sebelum diakhiri sesi segmen itu, tadi sudah ada disinggung. Andai Gus nanti terpilih, apakah masih akan tertarik di politik? Kita tahu 2024 adalah tahun politik, pilpres, pileg, pilkada. Ya, buat saya ini mutlak. Saya pribadi saya tidak akan mencalonkan diri atau tidak akan bersedia dicalonkan juga. Pokoknya tidak mau maju itu. Oh saya sudah pernah dan nggak enak gitu. Nggak enak ya. Serius ya, saya sudah sampaikan di sejumlah media. Saya sudah pernah jadi presiden RI itu, pernah serius dan nggak enak. Jadi waktu saya ikut Gus Dur sebagai juru bicara dalam konferensi OKI di Doha, Qatar. Waktu itu sebetulnya saya tidak ada kerjaan di sana itu, berapa hari cuma keluyuran aja di lobi itu, ketemu orang sana sini ngobrol gitu. Sementara yang boleh masuk mengikuti hanya presiden dan menteri luar negeri. Jadi saya hanya berkeliaran aja di sekitar venue itu. Nah tapi waktu hari terakhir, sesudah sesi terakhir itu selesai sekitar jam 10 malam. Presiden keluar dengan menteri luar negeri, kemudian disambut oleh para staf, termasuk saya ikut menggerombol di situ menyambut presiden. Tiba-tiba Gus Dur bilang, saya capek sekali ini. Saya udah nggak kuat, saya mau istirahat aja. Nah, terus diingatkan, Gus ini cuma break sebentar. Pak Presiden ini cuma break sebentar. Sudah ini nanti ada upacara penutupan. Gitu. Enggak, saya sudah nggak kuat, saya mau naik, mau tidur. Gitu. Tiba-tiba Gus Dur bilang, itu biar Yahya aja yang masuk nanti. Dulu bilang begitu. Orang kaget semua. Tiba-tiba biar Yahya aja yang masuk, kayak ini kondangan apa gitu. Nah, orang kaget nggak bisa ngomong. Dan saya juga, ya orang lalu merasa tidak ada pilihan selain patuh lah ya. Jadi itulah presiden sementara ya. Akhirnya saya masuk dengan Menteri Luar Negeri itu Pak Alwi Shihab. Dan sampai di sana itu untuk setiap delegasi negara hanya disediakan 2 kursi, presiden dan menlu. Itu di ruangan itu. Saya sampai di sana bingung, loh, saya duduk di mana Pak? Ini gimana? Di situ kata Pak Alwi kan, wah ini kursinya presiden, saya tidak berani. Tukeran aja Pak, saya bilang. Jadi Pak Alwi, nggak bisa saya menlu, saya harus duduk di kursi saya. Aduh lah saya gimana? Ya perintah presiden kamu duduk situ kan. Lucu ya akhirnya duduklah saya di kursi presiden itu. Nah
Di belakang podium itu ada dinding besar, dan seluas dinding itulah ada apa istilahnya itu, layar itu loh, layar live itu loh di belakang podium itu segede dinding itu, besar sekali. Nah, kamera itu tadinya shoot memutarkan dari jauh, memutar ke delegasi itu satu persatu, lewatin saya itu. Lewatin saya sedikit, balik lagi dia. Kok aneh gitu ya? Balik lagi. Tadinya kan long shot ini. Long shot, terus dia zoom in gitu, zoom in, akhirnya di close up saya itu segede tembok muka saya. Saya kan gimana rasanya, saya mau senyum malah kayak meringis. Saya mau kelihatan serius malah kayak cemberut saya. Nggak karu-karuan rasanya. Habis itu dia turun, kameranya turun, menyorot name tag di depan saya. Presiden of the Republic of Indonesia. Jadi sudah pernah saya. Dan nggak enak, serius nggak enak. Nggak enak, ya, baik. Baik, Tribuners, segmen pertama saya kira cukup serius, tapi di akhir kita kocak agak menyenangkan. Terima kasih Gus Yahya, nanti kita lanjut untuk topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngobrol lagi gayeng sama Gus Yahya. Kali ini kita mau cerita tentang Gus Yahya yang pernah berada di dua pemerintahan. Ketika itu Gus Yahya menjadi tangan kanannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sekarang ini pernah menjadi anggota One Team Press. Tapi sekarang beliau ingin fokus mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU. Kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan Gus Yahya tentang pengalaman beliau selama berada di pemerintahan. Gus, mungkin Tribuners perlu tahu kira-kira pengalaman menarik apa Gus Yahya ketika selama mendampingi Gus Dur selama pemerintahan. Ya, sebetulnya ketika saya menjadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu memang jabatan resmi, tapi mungkin juga ya tidak sepenuhnya resmi. Karena pertama, waktu itu belum ada nomenklatur jabatan juru bicara, itu belum ada. Sehingga misalnya, ya, ini yang paling berat buat saya ini, nomenklatur untuk gaji juga belum ada. Sehingga ya kalau mau keluarkan gaji kan harus ada nomenklaturnya, gaji untuk siapa gitu. Sehingga nah juru bicara ini nggak ada nomenklaturnya, dalam undang-undang, dalam peraturan apapun belum ada. Tiba-tiba sudah diangkat juru bicara. Nah terus gajinya ikut mana ini gitu. Karena repot nyari kategorinya, ya dimasukkan ke kategori juru-juru yang lain lah gitu ya. Ya jadi sama dengan juru masak, juru mudi gitu, juru rias dan lain-lain itu. Itu yang pertama. Dan kedua, pekerjaan saya memang sangat longgar waktu itu karena presiden kami attached melekat kepada presiden, tetapi presiden sendiri nyaris tidak pernah memberikan instruksi-instruksi tentang apa yang harus dilakukan atau harus disampaikan sebagai pernyataan itu. Sehingga kami bekerja dengan sangat bebas waktu itu dan hanya mengandalkan pengetahuan, pemahaman kami tentang wawasan pemikiran Gus Dur dan karakter pribadi beliau pada waktu itu. Nah, selebihnya sebetulnya adalah pergaulan yang bagi saya sangat intens dengan Gus Dur, karena setiap hari di istana, dan lebih dari itu setiap presiden ini
sudah habis acara, tapi masih di istana, saya selalu diminta untuk mendampingi beliau di ruang kerja dan mendengarkan beliau bicara tentang banyak sekali hal dengan rentang topik yang sangat luas ya, sehingga saya merasa seperti mengaji lagi di Gus Dur itu. Saya katakan kepada semua orang, saya ini alumni Pondok Pesantren Istana Negara. Saya mengaji kepada Gus Dur langsung di sana selama 10 bulan. Nah, ini yang merupakan pengalaman yang paling berharga seumur hidup saya dan proses belajar yang paling intens seumur hidup saya. Walaupun hanya 10 bulan, saya merasa seperti belajar 15 tahun ya, bersama Gus Dur ini. Walaupun saya harus kayak binatang memamah biak itu. Jadi yang saya dengar dari Gus Dur saya telan aja dulu, walaupun saya nggak kurang paham dikit, saya telan aja semuanya gitu. Baru belakangan kemudian khususnya setelah saya pulang 2004 itu ayah saya wafat, saya harus pulang dan nungguin pesantren di Rembang sana, berjarak dari Jakarta. Saya punya waktu untuk kontemplasi dan kembali mengingat-ingat ajaran-ajaran Gus Dur, memikirkannya dan memahami lebih dalam, ya kayak memamah biak gitu. Sudah saya telan, tapi lalu harus saya kunyah-kunyah lagi sampai saya paham. Ya. Nah, kemudian pada waktu jadi ini memang nasib ya. Saya mengalami proses belajar dengan cara-cara yang cukup unik. Pada waktu menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, sama yang saya alami ini. Jadi saya hanya 18 bulan, waktu dengan Gus Dur itu 10 bulan, saya jadi anggota One Team Press itu cuma 18 bulan. Tapi saya bertemu dengan tokoh-tokoh senior bener ini. Ini betul-betul tokoh-tokoh yang sudah menghabiskan seumur hidupnya untuk mengurus negara dan pemerintahan. Ya. Tokoh-tokoh seperti misalnya Pak Sidarto, tokoh seperti Pak Malik Fajar, seperti Pak Subagio HS, dan lain sebagainya. Bu Sri Adiningsih ketuanya, luar biasa sekali sih. Dalam setiap pertemuan dan berdiskusi dengan beliau-beliau, saya merasa belajar banyak sekali. Gitu. Gus, kita kembali ke zamannya ketika 10 bulan mendampingi Gus Dur. Gus, kalau boleh tahu, Gus Dur itu orangnya demokratis nggak sih? Pernah nggak sih pernyataan Gus Yahya itu, misalnya pendapat Gus Yahya mementakkan pendapatnya Gus Dur kemudian diikuti gitu? Atau bisa berani nggak Gus Yahya berargumen membantah pernyataan Gus Dur ketika itu? Jadi ketika saya diangkat, Gus Dur ini kan berteman dekat sekali dengan paman saya, Kiai Mustafa Bisri, Gus Mus. Sudah sejak remaja beliau berteman. Jadi ketika Gus Dur mengangkat saya jadi juru bicara, beliau mengabari paman saya, Gus Yahya saya jadikan juru bicara ini. Paman saya ketawa loh. Nang itu jangan-jangan sampean debat sama Yahya kan cilaka kan. Tapi ya, dan Gus Dur itu bukan hanya terhadap kami ya, terhadap kami para juru bicara ini bukan hanya demokratis, ya, kesan saya liberal sudah. Karena satu, Gus Dur tidak pernah nyuruh kamu sana kalian bikin pernyataan tentang ini misalnya, tidak pernah. Gus Dur sendiri tidak pernah beri briefing bahwa saya akan begini, tidak pernah. Kita hanya diberi kesempatan untuk ikut menyaksikan sidang-sidang kabinet, tapi dari luar, tidak ikut di dalam forum persidangan itu sendiri, tapi dari ruangan yang lain, tapi bisa ngikutin. Dan Gus Dur tidak pernah cerita mau bikin pernyataan apa, mau begini, tidak pernah cerita ya, dan tidak pernah nanya. Kita ngomong apa saja juga Gus Dur tidak pernah nanya. Nah, tapi ya itu tadi, kita mengandalkan sebisa mungkin pemahaman kami tentang wawasan Gus Dur dan karakter beliau. Jadi anggota-anggota juru bicara presiden waktu itu Pak Wimar Witolar,
kemudian Mas Adi Mas Ardi, saya sendiri, dan satu lagi itu Pak Darmawan Ronodipuro. Tapi Pak Darmawan ini posisinya atau fungsinya lebih pada soal-soal administratif, ya, Pak Darmawan Ronodipuro ini yang engage dengan publik, ini kami bertiga. Dan kalau kita lihat di antara kami bertiga ini masing-masing memang kami punya sejarah, katakanlah kedekatan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Gus Dur. Tidak langsung artinya memang kami ini adalah gampangannya penggemar Gus Dur, seumur hidup penggemar Gus Dur, sehingga sudah lama terus-menerus memperhatikan Gus Dur, memperhatikan pandangan-pandangannya dan seterusnya. Saya kira itu yang diandalkan ya dari kami, dan tidak pernah ada ya masalah sama sekali, karena Gus Dur juga nggak nanya. Jadi kalau penjelasan Gus saya, improvisasi itu menjadi apa ya, sesuatu yang menjadi keseharian selama 10 bulan mendampingi Gus Dur. Saya mau tanya, kira-kira pernah nggak ada menteri yang pengen ngomong sama Gus Dur cuman nggak berani kemudian disampaikan oleh Gus Yahya? Enggak, karena Gus Dur ini saya kira ya menjadi sikap Gus Dur sendiri, ya, cara beliau dalam mengelola orang-orang di sekitar beliau. Ya. Semua orang bisa langsung menyampaikan apapun langsung kepada Gus Dur tanpa melalui perantara gitu. Jadi ya, menteri-menteri dan lain-lain kalau ada apa-apa. Bahkan kan kita tahu bahwa Gus Dur itu setiap sore dari istana beliau lalu ke satu rumah ya, di Jalan Irian. Ya. Dan di rumah itu Gus Dur menerima siapa saja ya, kiai-kiai, ya, tokoh-tokoh dari berbagai kalangan ya. Saya tidak tahu, mungkin tukang bakso juga diterima. Semua orang didengarkan oleh Gus Dur. Oke, Gus, selama 10 bulan menampingi Gus Dur almarhum, kalau boleh tahu, mungkin Tribuners juga ingin tahu, apa momen yang sampai saat ini tidak akan dilupakan oleh Gus Yahya terhadap figur Gus Dur? Iya, terlalu banyak yang tidak mungkin saya lupakan tentang Gus Dur ya. Terlalu banyak humor-humornya yang sampai sekarang saya hafal. Tapi juga yang paling berkesan saya kira kepada saya adalah keteguhan Gus Dur sebagai seorang yang memperjuangkan keyakinannya dengan kesiapan untuk mengorbankan diri sehabis-habisnya demi perjuangan yang diyakini itu. Paman saya itu punya ungkapan yang menarik khusus tentang Gus Dur. Beliau katakan bahwa Gus Dur ini orang yang siap dibakar kapan saja demi kebenaran yang dia yakini. Ya. Saya pernah mengikuti Gus Dur jalan darat dari Medan ke Padang. Ya. Kita tahu Gus Dur ini sudah sepuh dan beliau sudah stroke berkali-kali, ya. Sudah mengalami stroke berkali-kali. Ya, waktu itu dari Medan sudah acara mulai jam 8 malam sampai jam 11, dan sudah acara langsung kami jalan lewat darat menuju ke Padang. Sepanjang perjalanan kami mampir-mampir di berbagai tempat untuk acara-acara berbeda-beda. Ada 6 tempat saya ingat betul, sampai ke Padang. Nah, tiba di Padang itu di satu pondok pesantren di sana sudah jam 1:30 hari berikutnya. Jadi kami jalan mulai jam 11 malam sampai di Padang di pesantren itu 1:30 hari berikutnya, 1:30 dini hari berikutnya. Jadi sekitar 28 jam. Sekitar 28 jam. Dan di sana langsung mengikuti pengajian, memang sudah ditunggu sejak lama oleh jamaah di sana.
selesai jam 3:30, kami kembali ke hotel, lalu terus dari tempat pengajian itu baru ke hotel. Ya. Baru ke hotel, istirahat sebentar, jam 9 pagi, acara lagi di satu tempat ya, bersama dengan kalangan NU di sana. Selesai jam 12, kami langsung lari ke bandara, kembali ke Jakarta. Nah sampai di Jakarta itu saya pulang dan ambruk, saya seminggu tidak bisa bangun karena kesakitan, capek, sakit. Tapi Gus Dur waktu itu sampai di bandara nggak keluar dari bandara, beliau cuma pindah terminal dan langsung terbang ke Barcelona. Saya tidak percaya bahwa Gus Dur tidak merasa sakit, pasti beliau merasa sakit. Saya yang muda, sehat, walafiat, segar bugar, sakit saya. Sakit, seminggu nggak bisa bangun. Gus Dur pasti juga merasakan sakit, tapi belum mampu mengelola, menahan rasa sakit itu untuk terus melanjutkan pergulatannya, perjuangannya apapun yang terjadi. Ini Gus Dur, dan Gus Dur memang saya menyaksikan sendiri, beliau ini orang yang betul-betul sudah tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri sama sekali, bahkan kepentingan badannya tidak dipikirkan. Yang dipikirkan adalah apa yang beliau yakini sebagai kebenaran dan kemaslahatan bagi orang banyak. Ya. Tribuners, kalangan Nahdliyin, Gus Yahya sudah menyatakan akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU. Kita pengen tahu dari Gus Yahya, kira-kira Gus Dur itu kan juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Ada nggak visi misinya Gus Dur yang mungkin belum terlaksana dan akan diimplementasikan oleh Gus Yahya jika insya Allah terpilih? Pertama itu. Yang kedua, kalaupun terpilih, kira-kira struktur kepengurusan seperti apa ya? Kalau Gus Yahya mewakili kalangan tua lah misalnya, banyak saat di santri milenial yang mungkin juga memiliki pemikiran dan ingin membangun, membesarkan nama Nahdlatul Ulama itu, apakah nanti juga akan diajak oleh Gus Yahya dalam kepengurusan? Oh iya, ya karena memang zaman meminta ya, zaman meminta. Pertama begini ya, kalau bicara soal apa yang dipikirkan Gus Dur dan belum dilaksana. Dulu itu pada akhir tahun 80-an, Gus Dur itu pernah membuat inisiasi berupa program penyediaan akses kepada lembaga keuangan yang sampai ke grassroots. Dulu ada gagasan tentang BPR Nusuma, Bank Perkreditan Rakyat Nusuma, yang waktu itu didesain sebagai kerjasama antara NU dengan Bank Suma ya. Tapi kemudian ya karena banyak alasan saya tahu, upaya ini gagal, kandas. Upaya ini kandas. Ya, masih ada 1-2 bank yang masih hidup sekarang, tapi hasilnya kandas lah upaya ini ya. Tapi saya menangkap dari apa yang dilakukan Gus Dur itu 2 hal penting. Pertama, mengaktifkan jaringan kepengurusan NU sampai ke tingkat yang paling bawah, yaitu di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Karena kalau dibuatkan lembaga keuangan di sana, Bank Perkreditan Rakyat waktu itu, ini pasti bisa langsung engage dengan masyarakat bawah. Yang kedua, memanfaatkan jaringan kepengurusan NU yang tersebar di seluruh Indonesia ini sebagai outlet untuk menggulirkan agenda-agenda. 2 hal ini yang menjadi inti dari gagasan Gus Dur di dalam eksperimennya pada waktu itu yang sayangnya memang belum berhasil. Menurut saya sekarang ini kita ada pada momentum dan ada pada keadaan yang sangat terbuka peluang untuk mewujudkan gagasan Gus Dur ini, bahkan mengembangkannya lebih luas gitu. Bukan hanya menyangkut soal hal-hal yang terkait dengan fasilitas keuangan, tapi bisa yang lain-lain. Ada program pertanian, program UKM, program pendidikan, kesehatan, banyak hal bisa dikembangkan. Nah dulu itu
zaman Orde Baru ada program KB. Program KB, dan salah satu bentuk programnya itu Posyandu. Posyandu itu dibuka di desa-desa, menyediakan macam-macam fasilitas untuk ibu hamil dan anak-anak balita, dan semua fasilitas dari pemerintah, susu, vitamin, vaksin, dan lain-lain sampai alat kontrasepsi sediakan di situ. Nah, itu dibuka biasanya sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Nah, di daerah-daerah yang di situ ada kantung NU cukup tebal, yang buka lapak itu Muslimat NU. Jadi Muslimat NU menyediakan tempat, mengatur orang datang dan pergi, tapi semua fasilitas dari pemerintah. Ini kerjasama antara Muslimat NU dengan BKKBN pada waktu itu. Nah, ini adalah model kerjasama dan eksekusi program di grassroots yang menarik sekali. Yang menurut saya kita butuh untuk merecreate ini, untuk menciptakan kembali ini. Gitu. Ya. Dengan prinsip seperti itu, kerjasama dengan pihak lain, eksekusi di bawah, ya. Fasilitas bisa dari pihak lain, tapi kita yang menyediakan NU yang menyediakan venue dan orang-orang yang mengelola program itu di bawah. Ya. Ini adalah gagasan menurut saya sangat strategis dan akan bermanfaat bukan hanya bagi NU sendiri, tapi juga bagi seluruh masyarakat pada umumnya, masyarakat luas. Ya. Ini soal kepengurusan. Ya, soal pengurusan jelas kita, ya saya ini sudah tua, tapi kalau dibanding dengan kiai-kiai yang lebih tua termasuk muda lah saya. Termasuk muda. Dan saya itu memang sejak lama berpikir tentang jajaran kader-kader muda NU ini. Mulai 2010-2011 itu saya bersama Nusron Wahid, Ketua Umum Ansor pada waktu itu, kami mendesain satu strategi untuk mentransformasikan Ansor ini menjadi organisasi yang lebih koheren dan lebih solid. Dan alhamdulillah setelah 11 tahun kita lihat hasilnya sekarang. Ada hasil bahwa strategi ini memang valid ya. Nah, itu saya harus bekerja dengan jajaran kader-kader muda NU di Ansor. Gitu. Dan ke depan ini saya kira IPPNU misalnya dari jajaran yang lebih muda lagi ini juga harus dikelola. Nah, di dalam jajaran PBNU yang akan datang, dua hal yang saya pikirkan memang. Satu, bahwa representasi dari daerah-daerah ini harus lebih diperhatikan. Ya. Kalau kita lihat sekarang postur PBNU hari ini, itu representasi daerah ini masih belum imbang lah, ya, masih belum imbang, masih dominasi dari Jawa misalnya atau daerah tertentu itu masih terlalu besar. Nah, sementara kita ingin untuk mengadres lebih intensif lagi masalah-masalah di seluruh belahan Indonesia ini, maka kita perlukan representasi dari daerah yang lebih kuat. Dan yang kedua tentu adalah representasi dari generasi yang lebih muda. Karena pekerjaan itu nanti kan banyak sekali, pekerjaan BPN banyak dan berat. Menurut saya sih kalau stamina kurang itu bisa kedodoran untuk BPN itu nantinya, itu saya pikir ya. Jadi kita sangat butuh anak-anak muda ini yang bukan hanya energinya cukup untuk mengurus pekerjaan-pekerjaan di NU, tapi juga dia tahu ya, ini dunia yang beda sekali sudah. Ini dunia yang saya tidak 100% bisa memahami ini dunia hari ini. Ya. Tapi anak-anak muda ini dia sudah paham gitu. Ini dunia macam apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka cari. Ya. Tahu. Kita butuh teman-teman yang lebih paham tentang ini, bukan hanya secara intelektual ya, tapi juga secara mental. Karena kita bicara soal pengelolaan organisasi dari hari ke hari secara dinamis, sehingga secara mental juga harus mengerti sehingga tidak salah-salah respons gitu.
Ya. Teman-teman hadirin kita tanya nih, Gus, ada bocoran nggak siapa tokoh milenial yang kira-kira akan Gus rekrut di kepengurusan nanti? Kita minta bocorannya. Ya ada banyak orang lah ya sekarang ini ya yang sudah ada di jajaran PBNU ini sendiri, sudah ada banyak teman-teman yang aktif di berbagai di berbagai bidang di NU ini. Kayaknya nggak enak deh kalau sebut nama ya, tapi saya bisa bilang ya karena nggak umum. Misalnya sampean pilpresnya aja belum, masa nanya kabinetnya kan nggak umum ya. Tapi saya bisa katakan bahwa sekarang kalau sampean main ke PBNU ketemu dengan teman-teman dari lembaga-lembaga ya, apalagi dari Banomnya itu udah banyak sekali tokoh anak-anak yang potensial yang saya kenal baik, saya tahu bagaimana kinerja mereka ya, dan saya lihat saya akan butuh mereka nantinya. Ya. Tribuners, Gus Yahya ini garis tangannya alhamdulillah pernah berada di 2 pemerintahan. Sekarang tadi Gus Yahya sudah bercerita saat beliau berada mendampingi Gus Dur selama 10 bulan. Sekarang kita ingin tahu dari Gus Yahya selama 18 bulan menjadi anggota One Team Press mendampingi Pak Jokowi. Kita tanya sama Gus Yahya, Gus, gimana ritme kerja selama Gus Dur berada di pemerintahannya Pak Jokowi? Iya, kalau engagement dengan presiden langsung memang tidak terlalu banyak kesempatan ya, karena kita tahu lah ini ya, kesibukan presiden dan lain-lain. Tapi seperti saya singgung tadi, kesempatan paling berharga saya pada waktu itu adalah belajar dari para negarawan senior Indonesia yang ada di dalam One Team Press itu. Selebihnya pengalaman baru saya adalah fasilitas. Jadi ini kok nikmat sekali jadi One Team Press ini. Karena kita punya fasilitas protokol setingkat menteri waktu itu. Jadi memang enak sekali itu jadi One Team Press itu. Saya pikir saya mengerti sekarang kenapa orang berebut jabatan di Indonesia, karena memang enak ternyata. Tapi ya saya kira itu, dan selebihnya ya saya mengerjakan hal-hal yang memang sudah menjadi mandat ya, misalnya harus secara berkala menyampaikan kajian dan pertimbangan-pertimbangan kepada presiden ya secara tertulis ya. Dan ada kalanya waktu-waktu khusus kita punya kesempatan untuk bersama-sama dengan anggota One Team Press yang lain bertemu dan berdialog dengan presiden, hal semacam itu aja ya. Sosok Pak Jokowi presiden kita di mata Gus Yahya seperti apa? Saya kira Indonesia ini beruntung punya presiden Pak Jokowi ini, karena beliau punya kualitas-kualitas yang unik yang memang sangat berharga, dan saya kira semua orang bisa merasakan ya, bisa merasakan maslahat yang dirasakan dari kepemimpinan Pak Jokowi ini. Satu hal yang sangat unik yang kita dapati kemarin itu bahwa setelah kompetisi politik yang begitu tajam dengan polarisasi yang begitu tajam, tiba-tiba Pak Jokowi nemu aja solusinya gitu, bisa lalu langsung rekonsiliasi dan semuanya langsung memulai proses penyembuhan dari pembelahan yang terjadi itu. Memang sekarang ini masih belum sepenuhnya sembuh lah ya, masih ada sisa-sisa luka. Tapi saya melihat Pak Jokowi masih terus berusaha untuk mencari cara supaya luka-luka politik yang sudah pernah dialami ini nanti betul-betul bisa disembuhkan. Ya. Kalau soal
kinerja dalam program ekonomi dan lain-lain, ya ini sudah terlalu banyak orang bicara tentang itu. Tapi keunikan kualitas kepemimpinan beliau ini yang memang luar biasa. Karena negara ini rumit sekali, ya, persoalannya kompleks, dan Pak Jokowi bisa melakukan manuver sedemikian rupa sehingga semua bisa mendapatkan solusi yang ya kurang lebih bisa diterima oleh semua pihak. Ini yang menarik sekali. Kita sudah sejak 2014 kan mengalami hal ini, bolak-balik ketemu ada masalah yang rumit, kompleks, berat itu. Yang mungkin kebanyakan orang bilang, wah cilaka ini, gimana ini jalan keluar, gimana ini. Tiba-tiba Pak Jokowi bisa aja gitu ya, manuver lalu selesai itu. Itu saya kira itu unik sekali dari Pak Jokowi ya. Mudah-mudahan ya saya sih optimis, sudah ini akan masih banyak kader-kader pemimpin bangsa yang kualitasnya seperti beliau ini. Tapi nggak mimpi jadi seperti Pak Jokowi ya, jadi presiden ya? Iya, saya bilang saya sudah pernah dan nggak enak itu tadi, makanya jadi. Dan kedua memang harus ada yang mengerjakan berbagai bagian yang strategis dari bangsa ini gitu. Saya ini sebetulnya seumur hidup kurang banyak berpikir tentang Indonesia sebagai negara yang harus dikelola. Yang terbanyak saya berpikir tentang NU memang. Jadi saya pikir ya sudahlah, saya ambil bagian di sini. Toh ini penting juga buat bangsa. Kita bicara tentang separuh lebih populasi umat Islam di Indonesia, gitu. Penting sekali. Nah, kita harus berpikir tentang bagaimana NU ini bisa dikelola dan dipersiapkan untuk memasuki zaman baru ini dengan peran yang lebih bermakna, dengan kontribusi yang lebih berharga bagi bangsa dan negara, dan bagi lebih jauh lagi bagi kemanusiaan dan bagi peradaban. Ini yang harus kita pikirkan. Ya, harus ada orang yang konsentrasi soal inilah gitu. Yang lain kan masih banyak orang yang lebih baik dari saya untuk kalau cuma untuk jadi presiden itu banyak yang lebih baik. Saya justru ya pengalaman saya cuma sebagai presiden itu pengalaman saya ini cuma disorot kamera itu aja. Jadi ya selebihnya ada yang bertanya, misal ada yang bertanya, Gus, jangan-jangan Gus Yahya ini dapat restu dari Pak Jokowi ini mau maju sebagai ketua umum PBNU. Ya, mudah-mudahan. Kalau iya ya alhamdulillah ya. Tapi saya tidak ada kontak sama sekali, tidak ada komunikasi sama sekali. Dan Yakut, adik saya juga kadang-kadang nanya gitu, gimana, ada persoalan nggak ada, baik-baik aja gitu, dipersilahkan aja katanya, sudah gitu ya. Ya kalau ada apa-apa, saya pernah jadi One Team Press ya, pasti saya dikontak lah kalau memang ada apa-apa ya. Nah kalau soal restu ya mudah-mudahan, namanya saya ini ingin mendapatkan restu dari semua orang lah, semuanya saya temui ya. Saya kira sudah masyhur, saya ketemu semua orang, saya ketemu Bu Mega, saya ketemu dengan Pak Erlangga, saya ketemu Pak JK, saya ketemu semua orang. Saya ingin mendapat restu dari semua orang, karena ini bicara NU ini milik bangsa ini. Kenapa Gus kemudian tokoh-tokoh parpol termasuk salah satu yang harus ditemui, Gus? Ya karena apapun juga ada pasti ada konsekuensi politik. Jadi saya bertemu dengan beliau-beliau ini, yang saya tekankan adalah bahwa yang saya sampaikan dalam komunikasi saya dengan pihak-pihak politik itu adalah bahwa saya berpikir tentang NU ini sebagai penyangga keutuhan bangsa. Satu. Kedua, saya mohon maaf, saya memang mau maju sebagai calon ketua umum dan saya memang berharap untuk direstui oleh semua orang. Tapi saya mohon maaf, saya tidak bisa menjanjikan dukungan NU untuk calon presiden, wakil presiden,
Mohon maaf saya tidak bisa. Saya tidak bisa membuat komitmen itu. Yang saya tawarkan adalah kerjasama seandainya tertarik. Kalau memang ada pihak siapapun, apakah pihak politik, pemerintah, swasta, siapapun yang mampu membangun satu agenda nasional sifatnya, kemudian dijabarkan menjadi program-program di daerah, saya menawarkan mari, paling tidak sebagian salurkan lewat cabang-cabang NU ini, dan akan kami umumkan ini programnya siapa. Misalnya yang punya program ini, misalnya siapalah calon presiden sekarang ya, siapa saja, misalnya yang kita tahu, ya kan kita umumkan ini programnya ini, gitu. Supaya rakyat tahu. Dengan demikian, satu, karena ini ada banyak pihak yang insya Allah menyalurkan program lewat NU, jadi semuanya NU. Gitu. Tapi yang kedua, kita berharap rakyat juga jadi lebih rasional lah melihat kompetisi politik ini. Gitu. Lihat apa yang menjadi visinya dan rasakan, katakanlah teaser, icip-icip kalau orang Jawa bilang ini, ya, mencicipi aktualisasi dari visi itu melalui program-program ini. Gitu. Sehingga rakyat jadi lebih rasional dalam berdemokrasi, nggak hanya bicara soal politik identitas, karena politik identitas ini berbahaya sekali, ya. Ini hal yang harus kita hindari ke depan. Ya. Gus, jadi tokoh publik di Indonesia itu kan syarat untuk selalu dikritik. Kira-kira Gus Yahya itu siap nggak sih untuk dikritik atau kemudian viral di medsos dengan misalnya ada yang dianggap publik menjadi viral seperti itu? Ada siap nggak kira-kira? Kan sudah ya. Sudah ya. Sudah lah. Ya sudah ya. Dan sudah, ya saya kira sudah terbiasa saya, sudah terbiasa, sudah sejak zaman Gus Dur dulu lah. Ketika saya jadi juru bicara itu juga sering ya, pernyataan sendiri jadi kontroversi. Orang mau nembak Gus Dur nggak berani, ya ditembak saya, itu sudah biasa. Dan ya kemarin-kemarin dalam perjalanan saya kira semua orang tahu, saya sudah sering juga menjadi sasaran kontroversi, ya, dikritik, dicaci maki dan sebagainya. Tapi selama saya mampu mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan, ya, saya kira ya tidak masalah. Selama ini itu yang saya lakukan, dan jelas bahwa kalau memang ada satu langkah yang harus dikoreksi, pasti saya bersedia mengoreksi. Ya. Demikian Tribuners, kita sudah ngobrol santai dengan Gus Yahya, tokoh senior di Nahdlatul Ulama yang pernah berada di pemerintahan Gus Dur dan pernah menjadi anggota One Team Press-nya Presiden Jokowi. Kita juga tahu kemudian Gus Yahya sempat mengungkap bagaimana kedekatan beliau saat menjadi juru bicara Gus Dur dan bagaimana pola kinerja saat Gus Yahya menjadi anggota One Team Press-nya Pak Jokowi. Sekarang beliau mencalonkan diri sebagai anggota calon ketua umum PBNU. Mudah-mudahan terkabul karena Gus Yahya tadi seperti dikatakan ingin mendapatkan restu dari semua pihak. Insya Allah semua tercapai. Kita akan sambung lagi ngobrol kita dengan Gus Yahya di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.